Saudara, hari ini saya akan sharing mengenai compassion ya, mengenai belas kasihan. Ini adalah salah satu dari buah roh ya, adalah bukti dari buah roh itu yang hidup di dalam setiap pribadi orang percaya. Karena di dalam setiap kita, saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan telah menaruh rohnya di dalam kita. Nah, saudara ingat di dalam Roma 5 ayat yang kelima, dia berkata bahwa Allah telah mencurahkan rohnya di dalam setiap orang percaya kepadanya. Jadi saudara dan saya sudah memiliki roh Allah, ya, bukan roh manusia. Bukan roh yang biasa, tapi roh Kristus yang ada di dalam kita. Kualitasnya sama. Jadi kalau kita bicara mengenai compassion, bicara mengenai belas kasihan, kebaikan ya, yang dari Tuhan, ini adalah sesuatu yang normal bagi kita, sesuatu yang harusnya jadi habit kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di The Living Word kita semua belajar mengenai hal-hal yang baru di dalam Kristus ya. Kita di sini belajar menghindari untuk sharing hal-hal yang mengenai kehidupan lama karena kita sudah ada di tempat yang baru. Amin. Kita mau belajar bagaimana dan setelah kita memahami itu akan memerdekakan kita dan kita mampu melakukannya. Saudara, dalam cerita mengenai belas kasihan, Tuhan Yesus sendiri mengungkapkannya. Tapi dalam cerita ini Tuhan Yesus tepat sekali terhubung dengan orang yang ahli, expert dengan hukum, ya. Nah, kita bisa melihat itu dalam firman Tuhan, tapi kita akan lihat dulu saudara, dalam Lukas pasal 10 ayat 25-26, kita akan lihat satu-satu ya ayat-ayat ini, karena cerita ini diungkapkan ya, kita bisa baca, pelajari bersama di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 ya, kalau tidak salah kita bisa lihat itu semua, tapi pelan-pelan kita pelajari bersama hari ini. Kita siap belajar ya sama-sama, amin. Ya, di dalam ayat-ayat ini saudara kita akan baca, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Nah, ini menarik perbincangannya. Karena waktu itu, saudara, Tuhan Yesus diperhadapkan dengan seorang yang ahli, ya. Dia ini lawyer. Kalau saudara baca dalam versi bahasa Inggris, beberapa diterjemahkan dia adalah seorang ahli hukum, ya. Seorang pengacara, seorang ahli hukum yang dia pinter, dia menguasai mengenai hukum. Dan kita harus tahu dulu nih latar belakangnya. Karena zaman Yesus saudara, orang Israel itu mereka punya sistem pemerintahan adalah pemerintahan teokrasi. Jadi waktu orang berada di dalam pemerintahan saudara, dia terhubung langsung dengan keagamaan. Karena agama dan hukum agama dengan negara ya, dengan bangsa Israel itu terjalin satu komponen ya, bukan terpisah, agama sendiri, pemerintahan sendiri, tidak, tapi satu. Jadi seorang ahli hukum di sana saudara adalah sama dengan seorang ahli hukum Taurat, karena di dalam hukum Taurat di situ tersingkap berbagai macam hukum sipil, hukum moral, jadi semua di situ. Hukum untuk batasan tanah, hukum agraria itu tercakup di sana. Jadi saudara, kalau kita bilang pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat, ini seorang pakar hukum. Nah, tidak main-main, karena kita tahu Yesus adalah figur yang kontroversial saat itu. Orang-orang suka melawan. Bagaimana cara bisa berdebat ya, argue dengan Tuhan, dan Tuhan itu kalah, Yesus itu kalah. Bagaimana caranya? Jadi orang Farisi, ahli Taurat, mereka berusaha untuk mencari momen, mencari celah untuk menjatuhkan Yesus. Tapi kita lihat saudara, begitu baiknya Yesus, luar biasa. Motivasinya sudah diketahui.
adalah untuk apa di situ? Mencobai. Kita sama-sama belajar ya. Jadi waktu saya tanya, saudara bisa jawab. Dia mencobai Yesus. Nah, karena dia ahli, pakar hukum. Sementara Yesus, saudara, kalau kita melihat secara fisik ya, mereka ketemu, itu bedanya jauh banget. Karena Yesus itu adalah seorang rabi muda yang umurnya 30-an tahun saat itu. Sementara ahli Taurat ini, saudara, mereka biasanya adalah orang-orang yang sudah berpengalaman banyak ya, sudah punya jenggot panjang ya, berjubah panjang, dan mereka kemana-mana itu betul-betul orang berpengaruh, orang pemerintahan, saudara. Bagaimana sih saudara pernah terhubung dengan orang-orang pemerintahan yang sedang bertugas, masih berdinas? Nah, itu agak beda kalau ketemu ya. Nah, begitulah posisi orang ini, saudara. Dia pintar, dia ada di posisi yang kuat dan berhadapan dengan Yesus yang kemudian dia ingin pojokkan Yesus. Tapi jangan main-main dengan Tuhan. Dia bukan cuma manusia, ia adalah Allah sendiri. Dan pertanyaannya dijawab dengan pertanyaan. Tuhan Yesus bilang di ayat 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Waktu dia bilang begitu, saudara, ini orang, dia merasa bahwa itu pertanyaan yang gampang. Cepat sekali dia jawab, di ayat 27, jawab orang itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, berarti dia betul-betul ahli. Dan di situ langsung kelihatan bahwa tadi pertanyaannya dia adalah basa-basi. Karena dia sudah tahu. Dan luar biasa, Tuhan Yesus ini, saudara, tidak menolak untuk berdiskusi dengan dia. Karena motivasinya udah ketahuan. Dia ingin mencobai. Kalau saya sudah tahu, karena Yesus kan maha tahu, saya tidak akan ladeni. Untuk apa? Ada banyak pelayanan gitu loh. Ada banyak orang dengan niat yang tulus untuk melayani. Tapi kita, saudara, ya, sebagai orang percaya, kita tidak bisa mengendalikan orang-orang di sekitar kita yang bertanya, yang bertemu dengan kita, yang menyapa kita. Kita nggak bisa kendaliin motivasi mereka. Tapi kita hanya bisa dengar dari apa yang dia katakan. Tapi Yesus, saudara, dia bisa tahu bukan sekedar apa yang dikatakan, tapi motivasi hatinya langsung ketahuan. Tapi Yesus begitu baik, luar biasa. Yesus begitu baik, dia meladeni. Dan Yesus katakan dalam ayat 28, kata Yesus kepadanya, apa di situ dikatakan? Jawabmu itu benar. Sampai situ dulu. Keren sekali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu motivasinya, tapi Tuhan Yesus mengambil, saudara, sesuatu yang baik dari seorang ahli Taurat ini. Yaitu dia mau bahas mengenai firman, kasihilah sesamamu manusia. Itu adalah kebenaran dan Yesus bilang itu benar. Ya, itu benar. Dan si orang ahli ini dia berpikir, mungkin Tuhan Yesus cuma sampai di situ kata-katanya. Dan bilang, wow, good job, keren banget kamu. Berarti kamu sudah selamat, ya. Berarti kamu sudah hidup yang kekal, sudah peroleh hidup yang kekal. Karena kamu tahu banget itu. Hebat kamu. Jadi ahli Taurat ini berharap dia bisa tahu seperti itu. Tapi apa? Itu masih titik koma ternyata. Dan titik komanya ini langsung membongkar siapa ahli Taurat itu sesungguhnya. Apa yang dikatakan Yesus? Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Coba saudara cermati kata-kata itu. Dari kata ini kita temukan ada dua hal. Yang pertama, saudara, dia katakan perbuatlah demikian. Berarti dia belum berbuat. Dia cuma tahu dia punya kasih. Dia cuma tahu kasihilah Allahmu bla bla bla. Lancar banget.
mengenai hukum, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, hafal sekali. Tetapi ternyata dia belum mau melakukannya. Yesus bilang, perbuatlah. Benar kamu, good job. Tapi, come on, ayo, go, dia bilang. Kamu pergi, kamu lakukan itu. Kamu hidupi, perbuatlah demikian. Kemudian maka engkau akan hidup. Berarti saudara, dia pun belum memiliki kehidupan kekal itu. Ini jelas sekali. Dia belum memiliki kehidupan kekal. Kehidupan kekal kita tahu saudara, apa itu kehidupan kekal? Nah, di sini diajarkan selalu seperti itu. Ya, bukan cuma nanti di sorga. Kehidupan kekal dalam Yohanes 17 ayat 3 dia katakan apa di sana? Mengenal. Keren banget. Mengenal Tuhan, mengenal, dan mengenal di situ artinya saudara bukan cuma sekedar tahu, tapi mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, mengenal Allah melalui pengalaman pribadi. Itu yang dimaksud mengenal Allah. Waktu kita mengenal Allah seperti itu, maka dari saat ini saudara, kita sudah mengalami, menghidupi hidup yang kekal. Amin. Mengalami sorga. Mengalami sorga. Ada sukacita. Oh haleluya. Saudara, saya dan Astrid ya, dalam berapa tahun terakhir ya, 1 sampai 1,5 tahun terakhir ini fokus untuk memperhatikan orang tua kami ya, di mana sering dibawa untuk check up ke rumah sakit. Ya, dan kalau kita check up biasanya ada rasa dugdak gitu ya, hasilnya apa ya? Apalagi kalau di PCR ya, di swab begitu. Hasilnya apa ya? Positif atau negatif? Orang kan suka begitu. Tapi karena kita sudah mengenal Tuhan, ya, sudah tahu kebenarannya, selalu kita berdiri di pihak yang benar, yang negatif kalau untuk COVID, ya, sehat-sehat kalau untuk segala macam virus, sakit, penyakit. Jadi saudara, yang saya mau katakan adalah ketika kita ada di antrian gitu di rumah sakit lagi duduk, saya memandang sekeliling, ya, itu mukanya cemberut, ya, ini semua kayaknya ngumpul gitu ya, karena mereka berpikir banyak hal, ya, sakitnya, kemudian biayanya, terus nanti bagaimana kalau kena, itu suasananya, atmosfernya itu berasa banget. Tapi kita berdua yang paling beda, kita berdua sering ketawa di situ. Sering ketawa karena apa ya? Kita punya jaminan yang pasti di dalam Yesus. Kita alami sorga, amin. Kita ketawa dan waktu kita ngomong sama orang, mereka cerita ketakutan-ketakutan mereka. Tapi kita kemudian bisa balas dengan cerita yang begitu luar biasa bagaimana kita mengalami sorga di dalam dunia ini. Mengalami hidup yang kekal. Nah, kita kembali di sini. Seorang ahli ini saudara ternyata dia belum melakukan. Nah, terus ada 2 hal kita temukan di sana dan kemudian saudara, lihat tuh, perbuatlah demikian. Saya kasih warna, kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu. Nah ini adalah hal yang luar biasa. Ada di ayat 27 saudara, kasihilah sesamamu. Ini penting sekali untuk kita lihat. Karena belas kasihan, compassion saudara akan terlihat jelas ketika seseorang mulai menghidupi apa yang disebut dengan dia bertindak untuk mengasihi sesama. Nah, di dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10 dia katakan, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah apa? Kegenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat 8b.
Sebab barang siapa, baca sama-sama, barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa, saudara. Kasih ternyata adalah satu bongkahan kekayaan, kekuatan Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita, yang di dalamnya mencakup seluruh hukum Taurat. Sebut saja hukum seperti apa itu, dia katakan semuanya itu ada di dalam kasih. Nah, sekarang pertanyaannya, kasih itu saudara sifatnya bukan egois. Kasih itu lawannya adalah nafsu. Ya, Edwin Lois Cole, saudara, seorang penulis buku yang terkenal mengenai pria, dia katakan bahwa kasih itu memberi, mau mengorbankan sesuatu, tetapi nafsu, lawan dari kasih adalah nafsu. Nafsu adalah mengambil dan mengorbankan orang lain. Itu bedanya. Nah, kasih itu sifatnya memberi dan dia nggak bisa pasif. Sifatnya bukan pasif, dia ingin memberi. Dia ingin cari ada objek untuk disalurkan. Makanya kenapa Tuhan menciptakan manusia, saudara? Karena Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka ia mau menyalurkan, mencari objek untuk disalurkan kasih itu. Makanya Tuhan menciptakan saudara dan saya sebagai objek dari kasih itu. Amin. Saudara dan saya adalah sasaran kasih itu. Haleluya. Haleluya. Saudara dan saya adalah sasaran kasih itu. Haleluya. Nah, ini yang Tuhan katakan, kalau kamu hidup dalam kasih, kamu katanya telah memenuhi seluruh hukum Taurat dan ada tempatnya, ya, mengasihi sesamanya manusia. Bukan mengasihi yang lain. Ada orang yang mencintai pekerjaannya, ada orang yang mencintai barang, ya, atau hobinya, dia mengorbankan yang lain. Tapi Tuhan kasih tahu jelas sasarannya, mengasihi apa sih? Mengasihi sesamanya, sesamamu manusia. Nah, lihat dalam ayat-ayat ini. Kita lanjut yang tadi ya, Roma pasal 10, 29-30 sekarang. 29-30. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, ini kan lawyer tadi. Di awal kita tahu ini lawyer, seorang pengacara. Dan seorang pengacara kalau memberikan pertanyaan kepada orang yang jadi sasarannya, biasanya pertanyaannya menjebak untuk menjatuhkan Yesus. Dan itu tujuannya udah pasti. Dia ingin menjatuhkan Yesus, mencari kesalahan dan kemudian bisa membawa Yesus ke pengadilan, ke mahkamah agama. Ini tujuannya. Makanya dia mencari celah. Sekarang dia ajukan satu pertanyaan. Ini orang pintar, saudara, pakar. Dia ajukan pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Wah, ini kita perlu lihat dengan lebih teliti. Siapakah sesama manusia? Dan lihat Tuhan Yesus menjawab, keren banget. Tuhan Yesus menjawab, saudara, dengan sebuah cerita. Luar biasa. Tuhan Yesus memegang kendali sekarang dalam kisah ini. Dalam perdebatan pertama, saudara, sepertinya seorang lawyer ini dia yang pegang kendali dari percakapan ini. Tapi setelah berbicara dengan Yesus, Yesus sekarang yang ambil alih. Dan dia terperosok ya istilahnya. Yesus tidak menjebak, tidak mencobai. Yesus menguji hatinya secara langsung diuji. Dan Yesus buat cerita yang kontradiktif, saudara, paradoks banget. Yesus selalu dalam Alkitab membuat paradoks untuk memberikan perumpamaan supaya kita mengerti. Karena kalau bicara mengenai nilai-nilai kerajaan sorga, saudara, sulit untuk dimengerti oleh pikiran manusia. Karena berita ini terlalu baik, terlalu luar biasa. Ya, sulit untuk diterima dengan akal pikiran kita. Makanya saudara, Tuhan Yesus itu selalu memberikan perumpamaan. Ya, contoh yang Tuhan Yesus kasih. Salomo, kekayaan, dandanannya, kehebatannya itu dibandingkan dengan apa, saudara? Sudah masih tahu di Matius pasal 6?
bunga bakung. Saudara lihat gak perbedaannya? Jauh banget, jauh banget. Salomo itu orang paling hebat kata Alkitab, paling kaya, paling pinter. Semua yang paling ada di Salomo. Tapi Tuhan buat perbandingan dengan bunga bakung di ladang, burung pipit di udara. Jauh banget. Jauh banget. Untuk menunjukkan apa? Betapa dahsyatnya kesetiaan Tuhan, hikmat Tuhan, kekayaan Tuhan, kemuliaan Tuhan untuk memberkati orang-orang percaya, anak-anaknya. Amin. Dia bilang burung di udara nggak menanam, ya. Kemudian bunga di padang itu nggak memintal, tapi mereka katanya, kata Yesus, berdandan lebih bagus daripada Salomo. Wow. Yesus selalu buat paradoks gitu mengenai doa. Saudara ingat mengenai doa? Tuhan buat paradoks antara seorang janda dan seorang pengacara. Lawyer yang sibuk, super sibuk. Banyak kasus yang dia tangani. Kemudian janda ini, saudara, dia datang kepada seorang lawyer ini, belalah perkaraku, belalah perkaraku. Terus menerus kata Yesus. Waktu mungkin dia baru turun dari mobil, dia datang si janda ini. Belalah perkaraku, dia cuekin 1-2 hari. Kemudian waktu dia di kantor datang lagi, belalah perkaraku. Wah dia cuekin lagi, karena dibilang saudara pengacara ini jahat. Gak takut Tuhan, gak takut manusia. Lihat paradoksnya. Betul-betul orang-orang jahat. Gak takut Tuhan, gak takut manusia. Itu yang dibuat Yesus. Diceritakan Yesus di dalam kisah ini. Dan kemudian waktu dia mau olahraga mungkin ya. Lari juga si janda ini, dia cari. Tolong perkaraku. Dia mau makan, dia duduk ngopi. Tiba-tiba janda ini muncul. Tolong perkaraku. Akhirnya dia jadi terusik gitu. Masa sih begini dia mau lawan, aduh kelasnya bukan kelas dia gitu loh. Ini dia mau cari security, aduh akhirnya dia kemudian jatuh dengan belas kasihan. Dia oke, saya bela deh dengan terpaksa. Dia bela itu dan kemudian Yesus bilang dalam doa, apalagi Tuhan. Bukan berarti ya, kadang-kadang di gereja diajarkan berbeda. Kita harus doa tuh kayak janda ini, cari Tuhan sampai nangis, mencak, terus bukan begitu. Tuhan memberikan paradoks betapa baiknya Tuhan. Kalau orang itu saja yang jahat bisa begitu, apalagi aku ini Bapamu. Pasti aku menjawab, pasti aku memberikan. Gak perlu ngoyo seperti itu. Tuhan di situ membuat paradoks. Nah, di sini Tuhan buat paradoksnya. Apa yang dibuat Yesus? Baca ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Wow. Lihat saudara, ini ada beberapa step yang kita bisa teliti. Yang pertama, saudara lihat, orang ini orang Yahudi. Karena dia ditafsirkan dia sebagai orang Yahudi karena dia adalah orang dari Yerusalem. Kemudian mau turun ke Yerikho. Jalan secara geografis adalah turun. Dan di jalan ini saudara, biasanya pada masa itu sering terjadi perampokan. Sering terjadi ada penyamun yang mengambil barang-barang, dan itu jalan yang sering terjadi. Dan dimungkinkan ini adalah cerita sesungguhnya. Dimungkinkan ini adalah cerita yang sesungguhnya yang diceritakan oleh Yesus, ya. Nah, apa yang diangkat di situ? Ia jatuh ke tangan penyamun, kemudian merampok habis-habisan. Perhatikan kata yang dipakai Tuhan, merampok habis-habisan. Kemudian memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Artinya ini orang parah banget. Udah setengah mati dia. Udah pokoknya sekarat, udah sekarat dia. Nah, kita perhatikan di sini. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, ini keren.
cerita Tuhan Yesus. Yang pertama lewat katanya imam. Imam siapa itu? Imam adalah sesama orang Yahudi harusnya. Harusnya dia bisa tolong karena ini adalah kaumnya. Ya, tetapi dia melewati dari seberang jalan. Dia enggak menangani orang itu, ya. Kita tidak lihat kenapa alasannya, tapi inilah yang terjadi saudara, yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian demikian juga ada orang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ada dua orang dengan status yang harusnya menolong saudara, yang statusnya mengerti kasih yang tadi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Kasihlah Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi. Itu mereka tahu. Mereka adalah orang yang hidup di area itu. Yang mengajarkan imam dan orang Lewi, saudara. Imam itu adalah katakanlah pendeta kayak sekarang ini. Ya. Ternyata dari dulu saudara tidak menjamin ya orang mengetahui firman tapi melakukannya. Sudah terlihat dari perumpamaan ini. Kemudian ada orang Lewi. Orang Lewi itu bicara tentang turunan hamba-hamba Tuhan ya. Orang-orang yang dipanggil, orang-orang terpilih untuk melayani di altar Tuhan. Orang-orang ini orang-orang spesial saudara ya. Itu semua mengetahui firman Tuhan tentang mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa. Tapi kemudian mereka melewatinya. Nah, kita belajar tentang belas kasihan, compassion hari ini. Nah, perhatikan ayat 33. Siapa yang Yesus bandingkan? Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Wow, ini mengejutkan, saudara. Mengejutkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak ambil orang, misalnya, kemudian lewatlah orang Saduki, atau kemudian lewatlah imam kepala, kemudian dia lewat di situ dan dia merawat orang itu. Bukan. Tuhan Yesus tidak mengambil contoh dari salah satu orang di Yerusalem atau orang Yahudi. Yang Yesus ambil adalah orang Samaria. Dari kata ini saja itu menemplak si lawyer tadi. Wah, kok orang Samaria sih yang diambil? Tetapi Yesus kemudian cerita sesuatu yang luar biasa. Di luar ekspektasi dari seorang lawyer ini. Yesus cerita hal yang luar biasa. Orang itu lewat dan ketika dia melihat katanya tergeraklah. Nah, dari kata inilah ada compassion, panggilan. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita tahu saudara, ketika seseorang mulai digerakkan oleh Tuhan, ya, untuk melakukan sesuatu, maka kita sebagai orang percaya harusnya tahu bahwa ada panggilan Tuhan berarti di dalamnya. Ya. Karena saudara, ketika ada hati kita tergerak, berarti itu panggilan Tuhan kepada kita. Bagaimana sih supaya kita tahu itu? Ya, bagaimana supaya kita tahu ini panggilan Tuhan kepada saya? Karena setiap kita tadi sudah tahu ada roh Tuhan di dalam kita. Pertama saudara, saat kita menyadari, kita tahu bahwa kita bisa menolong orang itu. Kita tahu, kita ada dorongan gitu loh. Ada dorongan, kemudian kita tahu bahwa kita bisa menolong orang itu. Itu tandanya. Kemudian yang kedua tandanya adalah kita juga sadar, tiba-tiba muncul kesadaran bahwa apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan ada sama saya. Saya bisa bantu dia. Nah, kemudian yang ketiga barulah ada rasa damai sejahtera. Kita disupport oleh damai sejahtera yang kuat untuk menolong orang ini. Nah, ketika itu terjadi, maka lakukanlah saudara. Itu adalah Allah yang sedang bekerja di dalam kita. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Saya percaya kita pernah mengalami hal-hal seperti ini. Kita ketemu orang, dia cerita. Atau mungkin dia gak cerita, tapi kita cuman bisa melihat apa yang dia butuhkan. Tiba-tiba tergerak, terdorong. Aku bisa tolong dia. Dan kemudian ada
Yang lain lagi bahwa saya bisa lakukan itu karena saya punya potensi. Apa yang dia perlukan ada kepada saya dan kemudian rasa nyaman untuk melakukannya. Dan lakukan. Itu compassion ya, itu tergerak, itu panggilan belas kasihan yang dilahirkan atau yang dibuahkan oleh Roh Kudus di dalam kita. Karena manusia, saudara, secara natural egois, nggak mau membantu, nggak mau menolong, nggak mau memperhatikan. Ya, lihatlah yang imam sama orang Lewi tadi, seperti itu biasanya. Padahal itu kaumnya, sesama orang Yahudi. Tapi saudara, dia nggak tergerak oleh belas kasihan. Nah, kita pun di sini, ya, di TLW ini ada banyak pelayanan di mana kita bisa tergerak nggak sih dengan belas kasihan? Ini kayaknya kameramen perlu bantuan saya, kayaknya saya bisa nih. Saya bantu deh. Saya pernah tahu, saya kalau nonton, saya sukanya nonton dan saya lihat bagaimana sih ambil dengan cara yang tepat ya supaya dilihat orang itu enak gitu. Saya bisa nih. Saya mau melayani deh. Saya bilang saya mau tawarkan diri, saya mau bantu. Itu adalah bentuk yang digerakkan oleh Roh Kudus, belas kasihan yang melahirkan satu tindakan kepada kita. Lakukan. Amin. Mau melayani. Apa sih? Seperti tadi ya, waktu kita naik ke atas. Ada rombongan dari Bekasi datang. Bawa makanan. Tiba-tiba seorang bapak langsung tawarkan, saya yang angkat ini. Saya yang angkat ini karena ada 2 nih tenteng. Karena semua kita mau diberkati, amin. Untuk kita semua gitu. Tanpa dikomando, tanpa diminta ya. Saya yang angkat. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya yang bawa. Wah, itu keren banget. Saya percaya di sini terjadi atmosfer di mana belas kasihan itu bergerak. Belas kasihan itu dipraktekkan. Ya. Di ruang makan sudah. Antri. Itu perlu banget. Ya, bagaimana sih saling dengar, saling menghormati. Itu adalah bentuk dari belas kasihan yang termanifestasi. Kita ke toilet, ya, di sini ada toilet dan kalau kita lagi ibadah itu toilet kita sama-sama. Kalau ada tisu berceceran, basah-basah, ada tergerak di hati, saya bisa bantu. Ambil tisu di lap, nggak ada tisu ya di sana. Kita bisa menjaga gitu, nggak sembarangan. Air sabun berceceran, kita harus siram. Itu belas kasihan yang dipraktekkan. Amin. Saya percaya kita tahu kok. Ingat, bukan cuma kita yang pakai toiletnya, bukan hanya kita yang pakai wastafelnya. Setelah saya, ada yang lain yang datang. Jadi betul-betul belas kasihan dipraktekkan. Tempat makan dan banyak hal. Itu adalah panggilan, saudara. Di mana kita bisa mempraktekkan sesuatu yang yang kemudian bisa memberkati orang lain. Orang lain kemudian jadi berubah karena apa yang kita lakukan. Nah, terus kita lihat. Ini balik lagi ke sini. Kebetulan ada orang Samaria, dia tergerak oleh belas kasihan dan kemudian lihat, tergerak oleh belas kasihan tadi saya sudah katakan, tiba-tiba ada dorongan. Nah, saudara mungkin bisa capture ini penting sekali. Tergerak hatinya tergerak hatinya itu punya arti panggilan untuk melayani. Tiba-tiba ada dorongan untuk membantu dan kita tahu bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk menolong orang tersebut. Orang Samaria ini dia punya kepentingan, saudara. Tapi kemudian waktu itu muncul, ya, kemudian dia lakukan karena kemudian ada perubahan yang luar biasa. Ada damai sejahtera yang dilakukan. Ya, terus kemudian kita lihat ayat 34. Ia pergi kepadanya, perhatikan saudara, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini,
aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini cerita yang luar biasa. Satu cerita yang luar biasa. Karena kalau kita baca terlalu cepat, ya, kita kadang-kadang kelewatan apa sih poin-poin yang begitu berbobot yang diletakkan Tuhan dalam kisah ini. Saudara bisa lihat bahwa saya akan lanjut ya, lihat di sini. Perhatikan, saya kasih nomor-nomornya. Lalu datanglah seorang Samaria yang datang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah, ada poin-poin di situ saya taruh 1, 2, 3, 4 karena saya hubungkan dengan ini. Nah, saya hubungkan dengan ini. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Lihat saudara, dari semua kata yang Tuhan sampaikan ya kepada ahli Taurat ini, yang diungkapkan pertamanya, kasihilah Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi, dipadukan sama Tuhan dalam cerita ini. Lihat perpaduannya saudara, lihat perpaduannya. Segenap hati ada di dalam ayat 33b, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi tadi kasih itu ada di dalam hati dan kemudian dia tergerak oleh itu. Dan kemudian segenap jiwa ayat 34. Dia berpikir, jiwa itu di dalam jiwa ada perasaan, ada pikiran, ada kehendak. Dia merasakan, dia turut merasakan, kemudian dia menyiram luka-lukanya. Dia menyiram, dia kasih anggur, minyak dan anggur. Untuk apa? Supaya nggak infeksi, saudara. Karena ini pasti luka yang sangat serius, karena ditinggal hampir mati. Ditinggal hampir mati. Jadi dia betul-betul merawatnya. Setelah dia menyiram dulu, pintar banget ini orang. Dia siram dulu dengan minyak dan anggur, kemudian dia membalut luka-luka. Nanti saudara bisa lihat, dia balut luka-luka itu, luar biasa. Itu pertolongan pertama. Nah, membalut luka-luka, saudara, berbicara mengenai bagaimana orang ini memiliki satu dia menolong segera, dia langsung membantu gitu, dia segera memberikan satu kenyamanan untuk mengcover kelemahan, deritanya. Kalau enggak, saudara bisa infeksi dan kemudian kalau pertolongannya terlambat, akhirnya dia bisa mati. Tapi tidak dia lakukan dengan begitu luar biasa. Dan kemudian yang ketiga, dengan segenap kekuatan. Sama-sama bilang kekuatan. Kekuatan. Nah, kalau bicara kekuatan itu apa sih? Otot kita ya salah satunya. Nah, dia bilang dengan segenap kekuatan. Dipadukan dengan ayat 34b. Ia menaikkan ke atas. Menaikkan itu bukan perlu bahasa roh, saudara. Naik, bahasa roh. Enggak, dia butuh tenaga, dia angkat. Dan ini bukan anak kecil. Ingat, ini bukan remaja yang kecil yang bisa angkat dengan separuh tenaga. Segenap kekuatan, karena dia orang yang dirampok ini bisa saja badannya sama dengan dia. Jadi dia butuh kekuatan sepenuhnya untuk angkat ke atas keledai. Dan kemudian saudara, dia membawanya. Wow, dia angkat. Dan Alkitab bilang itu keledai tunggangannya sendiri, kalau saudaraku baca. Artinya berarti kalau dia sudah taruh di situ, dia nggak ada keledai lain. Dia otomatis jalan kaki. Dan bukan cuma jalan kaki dan biarin diikat, enggak. Pasti dia pegangin, saudara. Untuk bawa ke penginapan itu dia jaga keseimbangan. Karena ini bukan orang sehat yang kemudian bisa jaga keseimbangan sendiri. Nggak bisa. Dia ada di atas dan kemudian dia kalau nggak hati-hati, dan keledai pun bukan kayak mobil. Saudara bisa berimajinasi untuk melihat betapa luar biasa belas kasihan itu bergerak. Ya. Dia goyang kiri, goyang kanan, di saat yang sama dia jaga keseimbangan dan jalan terus. Dan
Ingat, dia bawa itu keledai bukan kuda. Keledai itu, saudara, adalah salah satu binatang yang juga malas. Dia suka mogok sendiri, tiba-tiba kalau dia mau berhenti, dia berhenti. Nah makanya saudara, orang di Timur Tengah biasanya narik, mereka jalan di depan, tarik tali kekangnya. Sudah bisa bayangkan ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Jaga keseimbangan, tarik itu, jalan kaki, susah banget. Tapi itu yang dilakukan karena belas kasihan, luar biasa. Ini orang melayani begitu hebat saudara. Dia membawa ke tempat penginapan, dia mengkoneksikan. Nah kita harus punya value, nilai seperti ini. Ada orang yang butuh di sini, ada orang yang punya di sini, kita bisa jadi penghubung. Amin. Kita bisa jadi penghubung. Saudara punya sesuatu, saya bisa komputer nih, saya bisa tahu nih mau ini. Nah, TLW butuh nih orang yang bisa. Nah, saudara bisa kasih itu dan kemudian lakukan. Luar biasa, ini transportasinya diberikan. Saya tadi di lift, saudara naik sama-sama dan kemudian seorang bapak cerita. Dia harus dari Bekasi dulu, dia pergi ke satu tempat dulu dan kemudian jalan ke sini sama-sama. Itu adalah manifestasi belas kasihan. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu bukan lahir dari kita manusia daging, bukan. Itu karena roh Tuhan bekerja di dalam kita. Amin. Bagikan kepada saudara. Saudara ajak orang untuk datang. Di sini ada firman Tuhan yang benar loh. Kita akan diubahkan cara berpikir kita. Saya tahu di sini banyak yang mulai cerita seperti itu. Sampaikan saudara, kita sedang menghubungkan, mengkoneksikan orang yang perlu ke tempat yang menyediakan apa yang dia perlukan. Orang Samaria, dia mengkoneksikan ke penginapan. Keren banget. Dia bawa. Dan kemudian saudara, selanjutnya lihat. Kata per kata dihubungkan sama Yesus. Saya terkagum waktu baca ini. Kekuatan dia angkat, kemudian semua. Dan kemudian akal budi. Gimana sih akal budi itu? Dia bilang, ia menyerahkan 2 dinar ke pemilik penginapan itu, katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wow, luar biasa. Ini adalah dorongan yang sempurna dari belas kasihan itu yang diangkat oleh Yesus, sekaligus mengatakan bahwa bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, perhatikan warna biru, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dihubungkan semua. Dia katakan ia menyerahkan, saudara, luar biasa. Dia memberikan dana. Salah satu bentuk kasih yang dipraktekkan adalah memberi. Sekali lagi, salah satu bentuk praktek dari kasih, mengasihi yang dipraktekkan, yang nyata adalah memberi. Katakan sama-sama, memberi. Tapi konsepnya saudara, memberi itu bukan dipaksa, bukan terpaksa. Nah kenapa di TLW, saudara mesti tahu ini, kenapa kita nggak kasih itu sih kalau orang tanya. Kenapa nggak kasih jalan pundi-pundi? Banyak gereja lakukan itu. Karena kalau kita jalanin pundi-pundi, ada orang yang mungkin lagi nggak bawa uang cash, atau memang lagi kurang cukup untuk memberkati, itu akan rasa nggak nyaman gitu. Kok dia nggak kasih, yang lain ngasih gitu. Ya, atau ada juga yang merasa, waduh, aku mau ini gimana ya, terpaksa. Dan ada karena itu dijalanin, ini cerita benar. Setiap kali kolekte, dia jalan ke toilet. Dia tahu timingnya. Artinya dia bukan dipaksa sih, tapi kayaknya belum siap untuk memberi, belum tahu konsep memberi. Jadi kita nggak boleh salahkan, dia pelit. Bukan. Karena dia belum mengerti apa sih artinya memberi. Apa sih keuntungannya kalau aku memberi.
Nah kalau dia tahu itu saudara, nggak perlu dipaksa. Tapi kita tahu kan di gereja nggak semua orang punya pengertian yang sama. Kita perlu diajar. Nah untuk itu kenapa dijalanin itu rasa nggak cocok di TLW, nggak pas. Jadi kita menyiapkan amplop di depan. Saudara bisa kasih waktu saudara datang, aku kasih persembahan, langsung ditaruh situ. Thank you Tuhan, Tuhan luar biasa Engkau memberkati aku. Aku mengasihi Engkau, dia ambil amplop, dia kasih, taruh di dalam, dia masuk. Setelah itu dia ibadah, dia pulang, dia kasih di awal, kasih juga setelah ibadah, sama aja gak apa-apa. Persembahan itu gak mesti dikasih jam berapa. Ya, saat saudara keluar tergerak oleh belas kasihan, saudara ambil, wah ini saya kasih persembahan. Persepuluhan juga, itu bukan persembahan, itu kewajiban. Persepuluhan itu bukan persembahan persepuluhan, itu adalah hak milik Tuhan. Jadi bukan persembahan persepuluhan, bukan. Itu adalah persepuluhan, mengembalikan persepuluhan bahasanya. Ya, karena itu milik Tuhan. Dan di sini juga nggak paksa. Oh, tanggal begini mana saudara yang maju di depan doakan. Orang yang maju di depan dia rasa ini, yang nggak maju itu nggak nyaman. Waduh, aku kapan majunya ya? Terus mau kasih. Itu kita harus hindari itu karena kita mengasihi Tuhan dengan tulus. Amin. Gak dipaksa, ayo kita diajar untuk dewasa. Demikian pun saat kita melayani, kita gak dipaksa melayani. Itu lahir dari hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Memberi salah satunya, dia lakukan itu. Dan kemudian dia berkata, rawatlah dia. Kenapa dia suruh rawat? Karena lukanya luka parah. Bukan cuma kegores sedikit terus diklaster udah pulang. Enggak, ini luka parah. Perlu diterapi. Betul enggak saudara? Rawatlah dia. Jadi dia bergerak begitu luar biasa dengan belas kasihan. Dia menjadi penjamin orang ini. Dia jadi jaminan. Kalau kamu katanya kurang ini, aku bayar lagi loh. Aku siap. Ini hati belas kasihan yang luar biasa. Mari saudara, ini bukan sekedar pengetahuan, tapi kita mau belajar untuk bagaimana melakukan yang terbaik. Amin. Melayani dengan excellent. Saya banyak kesaksian mengenai ini, tapi tidak punya waktu banyak ya. Tapi saya mengenal ada satu orang ya siswa di sekolah Alkitab yang waktu saya ikuti. Dia melayani seorang, waktu itu kita buat retret, ya retret internasional. Jadi dari berbagai negara datang. Dan kemudian waktu retret itu diadakan, kita sudah atur ada yang translate, dampingi teman murid-murid dari luar untuk dia dampingi jadi translator. Dia perlu apa, dia jadi pendamping melayani. Dan kemudian saudara, waktu dia datang ke bandara, dia kaget lihat, kok saya dapat bagiannya itu oma-oma yang kayaknya lemes gitu, pelan-pelan jalannya, pakai topi, pakai sweater yang tebal gitu. Waduh, dalam hatinya dia cerita, rasanya kok aku ada rasa seperti itu, kok aku dapat gini ya, kayaknya lebih repot lagi. Kalau yang lain tuh kayaknya orang-orang muda itu kayaknya mandiri banget. Wah ini aku harus ekstra hati-hati memperhatikannya. Sejenak ya, dia bisa rasa itu, tapi kemudian dia bilang, oke, aku mau melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Akhirnya dia layani sampai pokoknya sampai acara, sampai pulang, sampai selesai. Saya singkat cerita ya, sampai selesai. Satu waktu, sekitar 1 atau 2 tahun kemudian, saya dengar seorang bapak cerita di dalam satu mobil. Waktu itu kita mau makan sama-sama. Dia datang dari luar negeri, kemudian dia cerita di mobil bahwa murid-murid yang waktu itu ikut di retreat itu adalah murid-murid yang luar biasa. Dia berkata, "Pak, kamu hebat, murid-murid kamu luar biasa. Mereka melayani saya dengan excellent. Saya itu begini." Dia cerita semuanya. Saya itu begini, kalau bangun pagi ditanyain gimana tidurnya. Kalau apa dia tanya sarapan gimana, dipayungin, di apa.
Dia cerita semua, luar biasa. Si murid ini dia nggak nyangka, dia cuma lakukan aja sesuai dengan gerakan hatinya. Tapi kemudian itu jadi memori, jadi berkat yang mengubah hidupnya, bahkan berdampak juga kepada ketua sekolahnya ini. Dia rasa diberkati, wah puji Tuhan ya, ternyata apa yang saya bawa, saya ajarkan ke murid itu berhasil. Dia diberkati, orang ini diberkati, dan murid itu pun diberkati. Waktu murid ini kemudian satu waktu datang ke tempat ibu ini ke luar negeri, kaget ternyata wanita ini adalah salah satu orang terkaya di negaranya. Dia jemput sendiri, dia bawa ke tempat yang istimewa. Dia pokoknya karena dikasih. Kalau kamu nanti ada kesempatan jalan-jalan, kamu pergi ke negara ini tempat saya, ini nomor telepon saya. Disimpan sama murid ini. Dan kemudian waktu ada kesempatan untuk pergi, saudara, dihubungi. Wah, dia happy banget, loh kamu di sini ya? Oke, kita ketemu ya di sini jam berapa? Nanti saya datang. Dia datang, dia nyetir sendiri dengan mobil mewahnya sendiri. Dan ternyata suaminya itu adalah, kalau di Indonesia seperti salah satu anggota DPR di pemerintahannya. Dan orang terkenal dan salah satu orang terkaya di sana. Wow, ini kemudian menjadi berkat tersendiri buat murid ini. Itu terjadi kenapa? Karena belas kasihan, karena sesuatu yang dilakukan dengan excellent. Hal-hal kecil padahal. Nanya, udah tidur belum? Saya sebagai hamba Tuhan pernah melayani. Ini bagian kecil aja dari kesaksian. Sini ada Astrid, dia tahu banget ceritanya. Baru pertama kali ketemu dengan seorang anak muda. Yang matanya itu agak, bilang buta enggak sih, cuman ada putih semua gitu loh. Gimana sih itu? Putih, jadi dia kebuka tapi nggak bisa lihat. Bisanya cuman bisa melihat sebelah kiri. Nah, waktu pertama kali ketemu kita ngobrol sama dia karena dia dengar nama kita. Ini mereka panggil Kak Delby ya. Kak Delby itu gini. Satu waktu dia ketemu dan kita cerita ngobrol. Kita mungkin ada 1 jam ya. Dia banyak sharing dan kita banyak sharing juga dengan dia. Setelah dia pulang, dia minta. Ini bukan hal-hal yang materi ya, yang isunya bukan soal itu, tapi bagaimana kita melayani dengan excellent hal kecil. Tiba-tiba dia minta, Kak Delby nomor rekeningnya dong. Lah, ini orang baru pertama kali ketemu kok minta nomor rekening. Terus saya tanya sama Astrid bilang jangan sayang, jangan diladeni. Karena kita belum tahu siapa dia, belum begitu mengenal baik. Akhirnya kita nggak kasih. Besok dia tanya lagi. Hari ketiga baru saya kasih. Karena hari kedua nggak dikasih lagi. Hari ketiga, baru Astrid bilang kasihlah. Oke. Nah, kami suami istri selalu membangun komunikasi seperti itu. Ya ada berkat atau apapun itu, kita selalu komunikasi. Saya tanya, sayang gimana ini? Ya udahlah kasihlah. Udah sampai 3 kali mungkin apa dia mau beri berkat gitu. Waktu dia transfer saya kaget, besar jumlahnya. Besar. Saya itu pun saya tahu 2 hari atau 3 hari kemudian. Ya, waktu saya ke ATM, waktu itu saya nggak ada mobile banking. Saya lihat, ini kok. Saya lihat siapa ini? Kok uangnya banyak ini? Siapa ini? Lihat namanya orang itu. Saya langsung telepon. Kenapa kamu transfer ini ke saya? Saya tanya. Saya mau tanya 2 hal ke kamu. Kenapa kamu transfer ini? Kamu nggak kenal saya. Oh, kayak begini. Yang kedua, kamu jangan sembarang mau transfer sesuatu ke orang yang kamu baru pertama kali kenal. Karena anak ini anak muda. Aku bilang tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Ngerti bahasanya ya? Tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Dia bilang jangan terlalu berani untuk begitu. Jangan terlalu berani untuk memberikan seperti ini. Karena orangnya sederhana, sudah bertemu sederhana dan ada cacat sedikit. Dan kemudian saya tanya intinya, ini yang saya tanya.
kenapa kamu transfer saya seperti itu? Kita baru pertama kali kenal. Sudah tahu jawabannya apa? Saya terkagum melihat Kak Delby dan Kak Astrid ngomong sama saya itu melihat mata saya. Selama ini kalau saya ketemu dengan pendeta, saya ini pelayan di gereja, Kak. Orang itu mau latihan pun, lagi main keyboard tuh dia nggak mau lihat mata saya. Dia cuma lihat sebentar, tak. Dan dia bisa rasa itu bertahun-tahun. Ketemu dengan orang umumnya itu nggak melihat wajahnya lama, memperhatikan. Dia bilang waktu aku ketemu ngobrol dengan Kak Delby dan Kak Astrid saat itu, saya tahu ini orang pertama yang melihat aku begitu lama dan memperhatikan aku bagaimana bercerita sampai selesai. Itu aja Kak, gak ada yang lain. Wow. Lihat saudara, hal yang sangat kecil, cuma melihat mata. Coba melihat mata siapa nih? Ini adalah sesuatu yang sederhana di mana kreativitas ilahi ketika kita mau bergerak oleh belas kasihan itu pasti akan memberkati dan mengubah hidup orang itu. Saya kaget, luar biasa. Ini kenapa bisa terjadi? Karena memang seperti itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Nah, saudara, saya mau tutup dengan ini. Biarlah lewat pelajaran ini kita ambil satu kesimpulan bahwa yang pertama, Tuhan ingin saudara kita menyadari bahwa kitalah sesama manusia itu. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati diwujudkan juga dengan mengasihi dan melayani dengan segenap kepada sesama manusia. Nah, kita mulai praktekkan itu. Yang pertama dari rumah kita. Kepada pasangan suami istri kita, ya anak-anak. Lakukan dengan segenap hati yang excellent seperti yang tadi di atas. Kemudian yang kedua yang kita bisa pelajari, kita adalah sesama manusia. Kitalah sesama manusia itu. Karena di ayat 36 dan 37 Yesus tanya, siapa sesama manusia itu? Saya tidak punya waktu membaca lagi ke sana. Siapa sesama manusia itu? Saya tadinya berpikir gini, sesama manusia itu adalah siapa? Saudara bisa jawab sama-sama? Siapa kira-kira sesama manusia itu? Ya? Ya kita. Ya, puji Tuhan. Tadi saya berpikir tadinya ya, dulu saya berpikir bahwa sesama manusia itu adalah orang yang sekarat itu. Oh, kita menolong dia, jadi kita menolong ya sesama manusia. Padahal Tuhan bilang, siapakah di ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia? Wah, itu jawaban luar biasa. Pertanyaan sekaligus pernyataan. Berarti orang Samaria itulah sesama manusia. Jadi di hadapan Tuhan sesama manusia, mengasihi sesama manusia adalah kita dulu. Kita dulu yang tahu memperlakukan kita, diri kita dengan baik, ya, memberkati diri kita, mengenal identitas diri kita dan kemudian kita bisa memberkati yang lain. Itu dia bilang kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, karena orang Samaria ini dia betul tahu dan punya semua yang diperlukan oleh orang yang terkapar tadi, saudara, dia melakukannya itu dari dirinya sendiri, dia lakukan semua. Kitalah, jadi bukan bicara mengenai orang di luar, kitalah sesama manusia itu yang harus menyalurkan kasih Allah melalui pelayanan kita kepada sesama. Amin. Baru yang terakhir, yang kita dapat pelajari di sini, seperti yang Tuhan bilang, pergilah sama-sama 2, 3, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi Tuhan minta saudara, kita ini menghidupi compassion, bukan sekedar tahu tapi mari kita mau belajar untuk mempraktekkan apa yang dimaksud oleh Tuhan mengenai belas kasihan. Ya, belas kasihan bukan hanya kata-kata, tapi tindakan nyata yang dilakukan kepada sesama manusia. Nah, saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur untuk kebenaran ini. Your love is powerful. Hallelujah. Hallelujah. Your love is powerful.
belas kasihan-Mu ya Bapa yang ada pada kami. Sebab sama seperti Engkau begitu juga kami. Kau yang berbelas kasihan, kami juga memiliki belas kasihan kepada Engkau buat sesama. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau buat kebenaran firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.